Aku habis beli anggrek diskonan tuh. Kasihan anggreknya. Panas-panasan. Jadi udah banyak yang layu, daunnya keriput gitu. Tapi bunganya cantik-cantik deh kalau dia. Mau siram tanaman pakai air cucian berasnya malah hujan. Ya udah deh. Nih, air cucian berasnya ya udah buat anggrek yang kemarin ku beli. Nah, di sini ku taruh anggreknya. Kering banget. Tuh, enteng banget karena di toko bunganya nggak disiram lagi sejak datang gitu, sejak diterima. Jadi bisa di toko bunga itu 2 minggu atau 3 minggu sampai laku. Kalau nggak laku ya udah dibuang di tempat sampah. Tuh, sama ini dua-duanya hibrid ya. Dan cara tahu anggrek bulan itu butuh air kapan sih? Tuh, waktu warna akarnya begitu tuh, abu-abu yang di dalam. Ya. Hai sobat anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Kemarin nih aku beli anggrek bulan 2 yang hibrid diskonan. Kalau harga normal itu sekitar 15 euro. Nah, ini kemarin aku dapat 4 euro. 3,99 ya. 4 euro lah ya. Nah, 2 minggu sebelumnya ya aku beli nih anggrek bulannya di toko bunga juga, tapi beda tempat. Ini aku beli di toko bunga yang di Kaufland gitu ya. Bukan di Kaufland nih ya, toko bunga di supermarket gitu. Di luarnya ada, di bagian pintu masuknya tuh ada toko bunga. Terus aku lihat ada tulisan-tulisan gitu, 2 euro, harga normalnya 15 euroan. Terus udah aku repotting ya, ntar pembungaan di musim gugur. Kalau dia dingin-dingin dia berbunga gitu. Aku sekarang mau siram ini ya, anggrek bulannya ini. Nah, terus ntar sambil aku ngomong-ngobrolin harus direpotting atau enggak ya kalau beli anggrek bulan begini. Nah, udah aku lepas dari plastiknya. Oke, mau lanjut ngomongin anggrek bulan lagi. Jadi kalau misalkan baru beli anggrek bulan berbunga nih kayak begini ya, sebaiknya nggak di-repotting anggrek bulan yang berbunga begini. Kenapa? Karena dia bisa stres gitu. Jadi kalau anggrek bulannya ini dia stres, ya udah, tuh kuntumnya bisa begini. Jadi pada layu terus berguguran semuanya, ya udah selesai masa berbunganya. Makanya kalau beli anggrek bulan berbunga begini, nggak hanya anggrek bulan ya. Jadi kalau beli anggrek dalam keadaan berbunga, sebaiknya nggak diotak-atik, nggak diganti media tanamnya ya, karena nanti anggreknya bisa stres ya, selesai masa berbunganya. Jadi ya dibiarin aja di potnya ini, paling disiram ya seperti biasa, dipupuk juga seperti biasa, karena anggrek bulan yang lagi berbunga begini dia justru butuh nutrisi lebih banyak gitu ya. Disiram teratur, nggak kebanyakan nggak kekurangan. Terus kalau misalkan kalian beli anggrek bulannya itu nggak dalam keadaan berbunga kayak begini, kayak yang aku beli seminggu lalu tuh ya, aku bikin di video terpisah ya, beli anggrek bulan sama diskonan murah meriah, tapi yang seminggu lalu itu jauh lebih murah ya, separuhnya dari yang ini harganya gitu, murah banget deh ya. Nah itu saya langsung repotting karena nggak berbunga, nggak ada bunganya gitu. Jadi saya ganti media tanamnya ya, kemudian ya udah lanjut dirawat seperti biasa. Nah, karena saya tinggal 4 musim untuk membungakan anggrek bulan ini nanti di musim gugur waktu cuacanya mulai dingin gitu ya. Nah, taruhlah anggrek bulan ini di ruangan yang nggak ada pendinginnya. Jadi kalau misalnya suhunya 15-18 derajat tuh ya, selama 2 bulanan, nah nanti dia keluar tuh spike-nya gitu. Nanti musim semi baru dia pada mekar begini. Gitu trik alami supaya anggrek bulan berbunga. Nah, kan anggrek bulan yang lagi berbunga sebaiknya nggak di-repotting nih, baru beli. Kemudian yang perlu diperhatiin lagi, lihat media tanamnya itu apakah full sphagnum moss atau pakai selain sphagnum moss gitu ya. Kalau di Indonesia banyak ya yang pakai sphagnum moss. Di Jerman juga ada sih, kayak aku beli yang anggrek bulan variegata itu ya, datangnya itu full sphagnum moss ya. Jadi
nursery anggreknya atau toko bunganya nggak perlu repot-repot untuk sering-sering memberikan air, makanya dipakein sphagnum moss. Tapi karena kita rawatnya ala rumahan bukan ala nursery gitu ya, nah kita nih rajin nyiram, kita mikir aduh ini anggreknya butuh air nggak ya, kering nggak ya gitu ya, disiram busuk, padahal itu sphagnum moss ya nyimpen air banyak banget. Nah kalau di 4 musim ya, selain sphagnum moss jarang sih sphagnum moss, baru sekali itu doang aku. Kalau seedling ya mungkin datang beli dari nursery anggrek ya, bukan dari toko bunga kayak begini dalam sphagnum moss. Nah kalau selain seedling, nah itu biasanya pakai cacahan pinus gini kayak begini ya. Aduh, nah semakin halus ini, semakin halus barknya, cacahan pinusnya, itu dia nyimpen air banyak banget gitu. Makanya kalau misalkan anggrek bulannya yang spesies ya, nah itu kalau pakai yang terlalu halus begini busuk ya. Medianya begini, ada tuh aku nih beli anggrek bulan minggu lalu, ya daun bawahnya udah mulai itu kuning dua-duanya sekaligus, kebasahan gitu. Jadi nggak usah dilama-lama direndam di airnya, gitu ya. Nih, terus kalau misalkan datangnya dalam sphagnum moss dan dalam keadaan berbunga, ya bisa disiram. Nih kalau di 4 musim ya bisa disiram itu 10 hari sekali misalnya. Kalau dipegang begini potnya udah enteng, nah itu tandanya berarti udah butuh air gitu. Nah kalau di Indonesia juga ya misalnya pakai potnya, kan potnya yang plastik juga ya biasanya ya, tapi nggak setebal pot yang begini nih ya. Nah itu kalau diangkat udah enteng, nah itu baru disiram gitu ya. Kalau di Indonesia bisa sekitar 2-3 hari sekali untuk anggrek bulan baru disiram. Kalau di Jerman mulai dari seminggu sekali waktu musim panas nih ya. Sorry, seminggu sekali sampai 10 hari sekali, tergantung besarnya pot juga. Semakin besar potnya dia semakin lama butuh disiramnya, apalagi kalau winter bisa 2 minggu sekali baru disiram gitu. Kalau kita lihat nih kan potnya bening nih ya, kalau kita lihat ih kok masih basah banget gitu, akarnya masih hijau, jangan disiram, ntar busuk.